Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak? Ya, Ibu harap anak-anak semua dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa kita tetap jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Oke, baiklah. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu tentang produksi massal. Namun untuk minggu ini kita bahas materi pokok kita, yaitu mode perakitan produk, di mana KD yang harus kita pelajari yaitu 1. Menerapkan proses produksi massal, 2. Melakukan produksi massal, 3. Menerapkan metode perakitan produk barang atau jasa, dan yang keempat, melakukan perakitan produk barang atau jasa. Nah, baiklah, yang pertama kita bahas pada pagi hari ini yaitu tentang konsep lini perakitan, yaitu dapat berupa manual ataupun otomatis, yang merupakan suatu sistem yang terdiri dari produk pekerjaan dan mesin untuk menghasilkan suatu produk. Baiklah, simak dan pahami penjelasan Ibu berikut ini. Lini perakitan tergantung pada 4 macam, yaitu pertama, biaya, yang kedua, level produksi, yang ketiga, fleksibilitas, dan yang keempat, kerumitan produk. Layout produksi terdiri dari 4 jenis, yaitu 1. Job shop, 2. Flow line, 3. Cellular manufacturing system, dan yang keempat, continuous process. Nah, selanjutnya ada 2 jenis permasalahan dalam penyeimbangan lini, yaitu 1. Penyeimbangan lini antar stasiun kerja, dan yang kedua, menjaga kelangsungan produksi di dalam lini perakitan. Konsep lini dalam tata letak berorientasi produk. Dalam tata letak berorientasi produk dikenal 2 macam lini, yaitu 1. Lini perakitan, 2. Lini pabrikasi. 1. Lini perakitan merupakan lini produksi di mana komponen akan dipabrikasi melalui sekumpulan stasiun kerja yang biasanya terdiri dari tenaga kerja dan mesin. 2. Lini pabrikasi merupakan lini produksi yang membuat komponen dan biasanya menggunakan mesin-mesin untuk membuat komponen tersebut. Metode perakitan. Dalam produksi massal, proses perakitan dapat dilakukan dengan cara otomatis, misalnya proses pengikatan, perselingan, pengelasan, penyekrupan, dan lain-lain dalam urutan rangkaian proses produksi. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan hasil pada setiap produk dengan bentuk standar. Dalam perakitan terdapat beberapa metode yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan. Metode-metode tersebut adalah: A. Metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Pada metode ini, bagian-bagian yang akan dirakit dapat ditukar satu sama lain, karena bagian tersebut dibuat oleh suatu pabrik secara massal dan sudah distandarkan baik menurut ISO, DIN, JIS, dan lain sebagainya. B. Perakitan dengan pemilihan. Pada metode perakitan dengan metode pemilihan, komponen-komponennya juga dihasilkan dengan produksi massal yang pengukurannya tersendiri menurut batasan-batasan ukuran. C. Perakitan secara individual.
Perakitan secara individual dalam pengerjaannya tidak dapat kita pisahkan antara pasangan satu dengan pasangannya, karena dalam pengerjaannya harus berurutan tergantung bagian yang sebelumnya. Salah satu komponen yang berpasangan tersebut kita selesaikan terlebih dahulu, kemudian pasangan lainnya menyusul dengan ukuran patokan yang diambil dari komponen yang pertama. Jenis-jenis perakitan. Ada beberapa macam jenis perakitan yang sering digunakan di dunia industri. Hal ini tergantung pada pekerjaan yang akan dilakukan. Biasanya, faktor bentuk dan jumlah produksi yang akan dihasilkan sangat menentukan. Pada umumnya, ada dua macam jenis perakitan, yaitu 1. Perakitan manual, yaitu perakitan yang sebagian besar proses dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia dengan peralatan yang sederhana tanpa alat-alat bantu yang spesifik atau khusus. 2. Perakitan otomatis, yaitu perakitan yang dikerjakan dengan sistem otomatis seperti otomasi, elektronik, mekanik, gabungan mekanik dan elektronik atau mekatronik, dan kebutuhan alat bantu yang lebih khusus. Sedangkan untuk jenis perakitan dapat dibedakan menurut jenis produk yang akan dilakukan perakitan, yaitu 1. Produk tunggal. Jenis perakitan tunggal yaitu perakitan dengan produk hanya satu jenis saja. Dan yang kedua, produk seri. Jenis perakitan produk seri ialah bila perakitan dilakukan dengan jumlah massal dalam bentuk dan ukuran yang sama. Nah, demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Ibu harap anak-anak dapat mengerti dan memahami setiap materi yang Ibu jelaskan dan Ibu berikan kepada kalian. Baiklah, sampai ketemu di materi Ibu selanjutnya. Jangan lupa tonton video Ibu selanjutnya. Selamat pagi.